Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Ranking FIFA, posisi Indonesia naik usai lolos ke Piala Asia 2023. Indonesia kini menempati posisi ke-155 dalam ranking FIFA terbaru, naik dari posisi sebelumnya. Ini tak lepas dari keberhasilan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023. Total poin yang dikumpulkan Indonesia saat ini adalah 1019,19. Secara keseluruhan, timnas Indonesia di era Sinteyong menunjukkan perkembangan yang cukup pesat jika mengacu ke ranking FIFA. Apalagi Garuda bahkan pernah terdampar di peringkat ke-175 pada September 2021. Nobar Piala Dunia dan Liga Inggris tanpa izin bisa kena sanksi. Grup media SCM, pemilik hak siar Piala Dunia 2022 dan Liga Inggris, menghimbau masyarakat tak sembarangan menggelar nonton bareng. Kegiatan nonton bareng yang biasa digelar komunitas-komunitas kini harus berizin. Tak boleh tayangan disaksikan halayak banyak, apalagi sampai mencari keuntungan dengan menerapkan tiket masuk. Bahkan SCM juga dengan tegas melarang kegiatan nobar di lingkungan yang tak komersil sekalipun. Misalnya nobar di kampung-kampung hingga pos ronda. Dengan biaya murah yang sudah diterapkan di Indonesia, seharusnya pembajakan hak siar sudah tidak ada lagi. Untuk itu, pihak SCM akan bekerja keras untuk mengkampanyekan kesadaran menghargai hak cipta. Pemilik hak siar sudah membayar mahal, berharap balik modal pun dirasa sulit terjadi. Profit baru bisa didapat kalau kesadaran masyarakat tinggi. Peserta Piala Dunia 2022 diizinkan bawa 26 pemain. Di edisi-edisi sebelumnya, setiap peserta hanya boleh mendaftarkan 23 pemain dengan rinciannya 20 pemain non-kiper dan 3 kiper. Nantinya jika ada yang cedera sebelum turnamen dimulai, maka bisa dicari penggantinya. Namun pandemi COVID-19 mengubah kondisi global termasuk sepak bola. Oleh karenanya, Dewan FIFA memutuskan bahwa kuota pemain di setiap tim nasional bertambah. Dari awalnya 23 menjadi 26. Langkah ini sudah dilakukan oleh UEFA dan Euro 2020. Pergantian 5 pemain juga akan digunakan pada Piala Dunia 2022. Baru terungkap alasan Zidane ogah latih Manchester United. Zinedine Zidane beberapa kali dihubungkan dengan Manchester United. Dia sempat santer disebut sebagai calon pengganti oleh Gunnar Solskjaer, meski ujung-ujungnya gagal. Yang ada, setan merah malah mendatangkan Ralf Rangnick. Tidak jelas secara pasti alasan Zidane gagal menjadi manajer MU. Ada yang menyebut karena faktor keluarga menolak pindah ke Inggris, sementara Marca sempat menulis alasan Zidane ogah melatih MU atau tim Inggris secara keseluruhan karena faktor komunikasi. Dia tak cakap berbahasa Inggris. Akankah saya ke MU? Saya bisa bahasa Inggris tetapi tidak terlalu lancar, kata Zidane. Sebagai pemain atau pelatih, Zidane memang belum pernah berlabuh ke Inggris. Dia sempat keluar dari Prancis ketika bermain untuk Juventus dan Real Madrid, sedangkan ketika melatih dia cuma menangani Los Blancos. Impian Zinedine Zidane, pelatih timnas Prancis. Zidane ingin merasakan kembali kesuksesan bersama Les Bleus seperti saat menjadi pemain. Ia mengungkapkan hal itu adalah momen terbaiknya di sepak bola. Zidane berhasil membawa Prancis meraih gelar Piala Dunia 1998 dan Piala Eropa 2000. Ia juga mengantar tim Ayam Jantan menembus final Piala Dunia 2006 sebelum dikalahkan oleh Italia lewat adu penalti. Namun Zidane sepertinya harus sabar untuk mewujudkan mimpinya itu. Prancis saat ini masih dibesut oleh Didier Deschamps dan fokus untuk menghadapi Piala Dunia 2022. Nkunku perpanjang kontrak di Leipzig, MU dan Chelsea gigit jari. Christopher Nkunku memutuskan memperpanjang kontraknya di RB Leipzig. Keputusan ini bikin Manchester United dan Chelsea harus gigit jari. Nkunku resmi memperpanjang kontraknya di RB Leipzig hingga 2026. Hal tersebut diumumkan di Roten Bulan melalui situs resmi klub Kamis 23 Juni 2022. Leipzig bergerak cepat untuk memagari bintangnya asal Prancis tersebut. Kontrak Nkunku sebelumnya bakal habis 2024.
Ballon d'Or 2022 akan jadi milik Karim Benzema. Penghargaan Ballon d'Or 2022 akan digelar pada 22 Oktober mendatang. Nama Benzema diyakini akan bersaing dengan pemain-pemain macam Mohamed Salah dan Sadio Mane. Namun tidak bisa disangkal bahwa Karim Benzema lebih diunggulkan dibandingkan para kandidat lainnya. Striker top Prancis itu telah menunjukkan penampilan ciamik dan konsisten untuk Real Madrid di sepanjang musim 2021-2022. Seandainya Karim Benzema berhasil menggondol Ballon d'Or 2022, maka itu akan menjadi bola emas pertama di dalam karirnya. Barcelona berikan tawaran pertama untuk Lewandowski sebesar 624 miliar rupiah. Lewandowski adalah incaran utama Barcelona musim panas ini untuk memperkuat lini serang mereka. Bak Gayung bersambut, Lewandowski juga berkeinginan untuk pindah demi mencari tantangan baru. Dikutip ESPN, manajemen klub memberikan proposal 35 juta euro plus 5 juta euro sebagai bonus kepada Bayern agar mau melepas pemain Polandia tersebut. Itu artinya Lewandowski akan berharga total 624 miliar rupiah jika beberapa klausul terpenuhi. Sayangnya Barcelona kemungkinan harus mengajukan penawaran lagi karena Bayern masih kekeh meminta lebih dari 40 juta euro untuk Lewandowski. Pernah tolak perpanjangan kontrak, Dembele kini justru sepakat terus bela Barca. Masa depan Ousmane Dembele tampaknya akan segera diketahui sebab media-media di Spanyol menyebutkan Dembele yang pernah menolak perpanjangan kontrak dari Barcelona itu kini justru sepakat untuk terus bermain bersama tim asuhan Xavi Hernandez tersebut. Paul Pogba sudah sepakat gabung Juventus. Seperti dikabarkan jurnalis ternama Italia Fabrizio Romano, Pogba akan dikontrak 3 tahun oleh Juventus dengan opsi perpanjangan setahun. Pogba dalam 2 pekan ke depan akan berada di Italia untuk menjalani tes medis dan penandatanganan kontrak sebelum diresmikan sebagai pemain baru Juventus musim ini. Pengacara Pogba, Raffaella Pimenta, yang juga bertindak sebagai agen, sudah berada di Turin untuk membicarakan finalisasi kontrak kliennya. Diperkirakan waktu perkenalannya ke publik Allianz Stadium antara tanggal 5 hingga 8 Juli. James Garner targetkan rebut satu tempat di lini tengah Manchester United. Sebuah asa diapungkan oleh James Garner, gelandang muda setan merah itu bertekad untuk bisa menembus skuad Manchester United di musim depan. Garner sendiri merupakan salah satu pemain didikan Akademi Manchester United. Ia memiliki bakat yang besar, namun ia kesulitan menembus tim utama MU. Laporan yang beredar di Inggris, Erik ten Hag sudah mempelajari permainan Garner. Ia cukup tertarik dengan performa sang gelandang. Ia akan menggunakan pramusim ini untuk melihat penampilan sang gelandang dari dekat sebelum memutuskan apakah ia akan bermain di tim utama MU musim depan atau dipinjamkan lagi. Adu mulut dengan Zlatan Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu terancam disangsi Inter Milan. Hakan Calhanoglu terancam menerima sanksi dari klubnya Inter Milan buntut dari wawancaranya yang menyerang balik bintang AC Milan Zlatan Ibrahimovic secara verbal. Selain itu, Calhanoglu juga terdengar mengkritik bos Inter Simone Inzaghi. Hanya saja pemain berusia 28 tahun itu sempat mengklarifikasi bahwa komentarnya tentang Inzaghi bukan dimaksudkan untuk melempar kritikan. Jurnalis ternama Italia Alfredo Pedula dan laman Gazzetta melaporkan bahwa Inter mempertimbangkan sanksi untuk sang pemain atas kontroversi yang timbul gara-gara wawancaranya tersebut. AC Milan dapat anggaran belanja minim dari pemilik baru, 3 pemain siap ditendang. AC Milan dipastikan hanya mendapatkan anggaran belanja minim dari sang pemilik baru, Redbird Capital Partners. Dilansir dari Football Italia, AC Milan diperkirakan akan mendapatkan anggaran belanja 50 hingga 60 juta euro atau setara dengan 781 miliar rupiah hingga 938 miliar rupiah. Minimnya anggaran belanja itu membuat Direktur Teknik AC Milan Paolo Maldini dan Ricky Massara menyiapkan rencana baru. Maldini dan Massara berencana untuk menjual beberapa pemain AC Milan. Pemain yang diperkirakan akan masuk ke dalam daftar jual tersebut adalah Ante Rebic, Alexis Saelemaekers, dan Fode Ballo-Touré. Agen Gabriel Jesus kepergok bertemu Paolo Maldini.
Agen bintang Manchester City Gabriel Jesus kepergok berada di Casa Milan untuk bertemu dengan Paolo Maldini Kamis 23 Juni waktu setempat. Dalam video yang beredar, agen Gabriel Jesus melalui sang perantara Douglas Luiz berada di Casa Milan untuk bertemu dengan Paolo Maldini. Calcio Mercato menyebut jika rombongan Gabriel Jesus melangsungkan pembicaraan dengan Maldini hingga 1 jam lebih. Aksi rombongan Gabriel Jesus tersebut kian memanaskan spekulasi kepindahannya ke San Siro, markas AC Milan. Kevin Prince Boateng ajak fans Hertha Berlin makan ribuan kebab gratis. Kevin Prince Boateng telah menandatangani perpanjangan kontrak di Hertha Berlin dan untuk merayakan kesepakatan itu ia menawarkan 2023 kebab gratis kepada para pendukung klub Bundesliga tersebut. Dengan tagline "Masih lapar", Boateng bekerja sama dengan Hakiki, gerai makanan populer di distrik Wedding di Berlin. Tempat pria berusia 35 tahun itu dibesarkan untuk memenuhi janjinya. Boateng akan turun langsung untuk bertemu dan menyapa mereka yang ingin mengambil tawaran kebab gratisnya. Pembagian kebab gratis akan berlangsung sehari sebelum Hertha membuka kampanye Bundesliga 2022-2023 melawan Eintracht Frankfurt. Neymar pantang tinggalkan PSG sebelum juara Liga Champions. Neymar tetap bertekad untuk memenangkan Liga Champions di Paris Saint-Germain dan tidak akan meninggalkan klub Ligue 1 sampai target itu tercapai. Klaim mantan agen bintang Brasil itu, Wagner Ribeiro. Neymar punya mimpi menjuarai Liga Champions bersama PSG, kata Ribeiro. Terlepas dari semua rumor tentang kemungkinan pergi, ia sangat termotivasi dan tidak akan berhenti sampai ia mencapainya. Lanjutnya, seperti diketahui, bintang Brasil itu masih terikat kontrak hingga 2025 dan pemain berusia 30 tahun tersebut diperkirakan akan bertahan sampai ia mewujudkan targetnya membawa trofi Eropa ke Parc des Princes. Son Heung-min masuk radar Real Madrid. Ahli transfer Tribal Football, Rudy Galetti, mengatakan Real Madrid akan ada di pasar transfer musim ini untuk mencari penyerang setelah gagal mendapatkan Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain. Menurut Galetti, Madrid kini mengincar bintang Tottenham Hotspur Son Heung-min. Para pejabat Madrid sedang aktif membahas kemungkinan mendatangkan pemain internasional Korea Selatan itu. Son memiliki kontrak bersama Tottenham hingga 2025 dan Son punya peluang hengkang setelah pekan lalu ayahnya menyarankan agar pindah ke klub yang lebih besar untuk meninggalkan permainannya. Berseragam Rans Nusantara FC, Ronaldinho main di Trofeo lawan Arema dan Persik. Legenda sepak bola asal Brazil Ronaldinho akan membela Rans Nusantara di ajang Trofeo yang digelar di Stadion Kanjuruhan Malang. Trofeo tersebut diikuti Arema Malang dan Persik Kediri. Mantan pemain Barcelona dan AC Milan itu dijadwalkan bermain 90 menit. Ronaldinho akan tampil 45 menit melawan Arema FC dan 45 lainnya berhadapan dengan Persik. Trofeo ini akan digelar pada Minggu 26 Juni 2022. Semua pertandingan bisa disaksikan langsung oleh penonton. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!